Bab 58. Wira tersenyum tipis dan bergumam, "Tuan Indra, menarik juga." Kereta kudanya tiba di pasar barat. Setelah menemukan sebuah toko kelontong yang cukup besar, Wira berjalan masuk ke toko itu. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Melihat pakaian dan aura Wira yang luar biasa, penjaga toko itu keluar menyambutnya dengan tersenyum. "Bawakan sebaskom air. Aku akan menunjukkan sebuah kesempatan mendapatkan uang untukmu," ucap Wira dengan nada sombong seraya meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Dalam menjalankan bisnis, tidak hanya melulu soal keuntungan, tetapi juga harus mengandalkan aura. Jika tidak, kita malah akan jadi yang dikendalikan. Penjaga toko itu ragu-ragu sejenak, namun melihat penampilan Wira yang mewah, dia menyuruh pelayan untuk membawakan air dan diberikannya kepada Wira. Wira mengeluarkan sabun dan mengajari pelayannya mencuci tangan. Dalam seketika, tangannya yang kotor itu langsung menjadi bersih. Mata penjaga toko itu langsung berbinar. Dia mengambil sabun itu dan mencobanya, lalu mencium wanginya. "Nama saya Suryono. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda?" Wira melambaikan tangannya dan berkata, "Namaku Wira. Tuan Suryono, sebaiknya kita bahas soal bisnis." Suryono melihat sabun itu sekilas, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Wira, terus terang saja, sabun ini sangat wangi dan bersih. Para bangsawan dan nona-nona dari keluarga kaya pasti akan menyukainya. Kalau boleh tahu, Anda mau menjualnya dengan harga berapa?" Wira mengangkat alisnya dan berkata, "Aku membawa 1000 sabun dan tidak berencana akan menjualnya secara eceran. Kalau Tuan Suryono mau, aku akan menjualnya dengan harga 1000 gabak per potong. Dalam waktu 3 bulan ini, aku tidak akan menjualnya kepada orang lain, eksklusif hanya untukmu." "Eksklusif ya? Boleh juga kalau 1000 gabak per potong." Penjaga toko itu merenung sejenak lalu menyetujuinya. "Tapi mohon Tuan tunggu sebentar. Uang 1000 gabak itu bukan jumlah kecil. Kami butuh waktu 2 jam untuk mempersiapkannya." Wira tersenyum dan mengangguk. "Boleh." Penjaga toko itu cukup cerdas dan berani. Melihat sabun ini adalah barang baru, dia berani mempertaruhkannya dengan uang 1000 gabak. Keberanian seperti ini sangat langka di zaman ini. Namun, benda yang semakin langka akan semakin berharga. Jika sudah punya pelanggan, benda ini akan terjual dengan mudah. Setelah keluar dari toko beberapa saat, penjaga itu kembali dengan ekspresi yang buruk. "Tuan Wira, saya tidak jadi beli sabunmu, mohon maaf." "Tuan Suryono tidak perlu merasa bersalah. Masalah jual beli memang harus kesepakatan dari kedua belah pihak. Lagi pula, kita juga tidak buat kontrak." Wira menyipitkan matanya dan berkata, "Hanya saja aku merasa cocok ketika pertama kali bertemu dengan Anda. Jadi, aku ingin tahu alasannya." Penjaga toko itu menjawab dengan lirih, "Tuan Wira, barang-barangmu memang bagus dan aku memang sangat menginginkannya. Aku juga bisa mengumpulkan uangnya, tetapi toko ini disewa dari keluarga si Lali." "Aku mengerti." Emosi Wira langsung memuncak, namun dia menahan amarahnya dan berkata, "Tuan Suryono, apa toko kelontong di jalanan ini semuanya adalah keluarga si Lali?" Mahendra sialan ini terus-menerus mencari masalah dengannya. Jika semua toko kelontong di jalanan ini adalah milik mereka, berarti dia tidak bisa menjual sabun ini lagi. "Tidak semuanya," penjaga toko itu berkata dengan suara rendah. "Di seluruh jalanan ini, selain ada toko keluarga Silali, ada juga milik keluarga Wibowo dan keluarga Suteja. Tapi ketiga keluarga ini saling menghormati satu sama lain. Kalau Tuan Wira ingin menjual sabun, Anda harus mencari orang dari keluarga Silali untuk meredakan ketegangan." "Terima kasih atas saran Tuan Suryono." Wira mengeluarkan 2 potong sabun dan meletakkannya di meja. "Aku ingin tahu, toko mana yang merupakan milik keluarga Silali, toko mana yang merupakan milik keluarga Wibowo dan Suteja." Penjaga toko menyimpan sabun itu dan membisikkannya kepada Wira. Setelah mencatatnya, Wira berjalan keluar. Di pintu, Danu yang mengendari kereta datang dan berkata, "Kak Wira, apakah bisnisnya berhasil? Baru saja pengemudi keluarga Silali menemui Tuan Suryono dan melarangnya berbisnis dengan kita. Kalau tidak, mereka akan berebut toko miliknya."
Aku tahu, kita ke toko lain saja. Mereka menghindari toko-toko keluarga Silali dan menuju toko-toko keluarga Wibowo dan Suteja. Begitu memasuki toko kelontong keluarga Suteja, Wira mengeluarkan sabunnya dan berkata, "Penjaga toko." Sebelum Wira selesai bicara, penjaga itu langsung menangkupkan tinjunya. "Tuan, jangan mempersulit aku. Tadi orang keluarga Silali sudah memperingatkan bahwa siapapun yang berani membeli barangmu berarti bertentangan dengan keluarga Silali." Wira mengernyit dan berkata, "Bukannya tokomu ini milik keluarga Suteja?" Penjaga toko itu tersenyum dan canggung. "Memang toko ini milik keluarga Suteja, tapi keluarga Silali adalah keluarga kuat di kabupaten. Mana mungkin keluarga kecil seperti kami bisa menyinggung mereka. Tuan, mohon Anda maklumi." "Maaf mengganggu." Wira tidak lagi mempersulit mereka dan berbalik keluar dari toko itu. Keempat toko yang dikunjunginya selanjutnya adalah keluarga Suteja dan Wibowo. Tanpa terkecuali, semuanya takut menyinggung keluarga Silali dan tidak berani membeli sabunnya. Danu yang selama ini bersikap tenang, kini juga menjadi marah hingga wajahnya memerah. Wira menghabiskan modal sekitar 150.000 gabak untuk memproduksi sabun ini. Jika semuanya tidak bisa terjual, ini akan menjadi kerugian besar. Mahendra, sialan ini terus berulang kali mencari gara-gara dengan Kak Wira. Ingin sekali rasanya Danu mengajarnya sampai mati. "Danu, tenangkan dirimu. Kita ke toko selanjutnya saja. Uang akan bisa mengubah hati seseorang. Pasti akan ada orang yang berani melawan tekanan dari keluarga Silali dan membeli sabun kita." Wira menghibur Danu dan dirinya sendiri, lalu berjalan ke toko berikutnya. Sebelum Wira berbicara, penjaga toko itu langsung berkata, "Tuan, kami tidak sanggup menyinggung keluarga Silali. Jadi, kami tidak bisa membeli barangmu. Kamu cari saja pembeli lainnya." "Maaf mengganggu." Ketika Wira baru saja hendak pergi, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakangnya. "Dik Wira, jangan pergi dulu.